Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut mengerahkan personelnya untuk melakukan upaya penegakan hukum terkait insiden penembakan kelompok kriminal bersenjata di distrik Mugi, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Kapolri menjelaskan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono berangkat langsung ke Papua dan mengerahkan pasukannya untuk terjun ke Papua. Polri dan TNI sama-sama melakukan langkah penegakan hukum atas penembakan di Papua. Penembakan oleh KKB dilakukan terhadap prajurit TNI yang bertugas melakukan upaya pencarian pilot Susi Air di wilayah Mugi, Mam pada Sabtu lalu. Satu prajurit gugur dalam peristiwa ini. Tentunya saat ini Pak Panglima telah menugaskan personel-personel juga dengan kami untuk kemudian melakukan langkah-langkah di lapangan, utamanya segera melakukan langkah-langkah penegakan hukum terkait dengan adanya penembakan yang terjadi, dan juga tentunya menjaga juga masyarakat yang ada di sekitar untuk tidak terdampak, dan saat ini upaya-upaya tersebut sedang dilakukan. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR fraksi Partai Golkar, Dev Laksono, menegaskan kelompok kriminal bersenjata atau KKB harus ditindak tegas. Dev juga mendorong agar pihak-pihak yang membantu KKB selama ini turut diburu. Dev menjelaskan KKB tidak pernah peduli dengan hak asasi manusia yang mereka langgar selama ini. Semua pergerakan itu harus ditumpas, mulai dari mereka yang berbuat, mereka yang bekerja, mereka yang merekrut, mereka mendanai, dan mereka yang menyokong dari berbagai macam sisi. Mereka menginjak-injak hak asasi manusia para prajurit TNI, mereka merusak, mengganggu perdamaian di Papua. Sementara itu di Pacitan, Jawa Timur, pihak keluarga dan kerabat berkumpul di rumah duka di kediaman Pratu Miftahul Arifin. Pihak keluarga berharap korban berhasil dievakuasi agar segera dipulangkan ke rumah. Prajurit TNI Angkatan Darat Pratu Miftahul Arifin gugur setelah terjadi kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di wilayah Mugi, Mam, Kabupaten Duga pada 15 April 2023. Almarhum juga meninggalkan seorang istri dan seorang anak yang masih berusia 2 tahun.